لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Lurah atau yang mewakili, yaitu Ketua RW 10, yang saya hormati Ketua-Ketua RT yang hadir di tempat ini, Ketua Pengurus dan sekaligus Ketua Panitia Masjid Bilal bin Rabah, kepada bapak-bapak sekalian, pemuka masyarakat, orang-orang yang kita tuakan, dari alat-alat negara, Pak Kepolisian, atau mereka-mereka yang alhamdulillah yang mengayomi kita di tempat ini semuanya, kepada ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Bilal bin Rabah. Juga ada Majelis Ta'lim yang bergabung, saya dengar tadi dari Masjid Az-Zumar. Ya, alhamdulillah pada malam ini saya mengucapkan semua kepada hadirin dan hadirat, terutama kepada Ananda tadi ya, dari anak-anak sekalian yang tampil tadi dari PPA Bilal bin Rabah. Luar biasa penampilannya, begitu bersemangat, ceria, dan sekaligus telah memberikan kepada kita begitu banyak nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang diucapkan, mulai dari mengajak kita salat tepat waktu sampai mengingatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya, zamannya, kemudian bagaimana diangkat menjadi rasul. Ini semua adalah merupakan hal yang sangat-sangat mulia dan positif yang baru saja kita lihat bersama. Bapak Ibu jamaah masjid dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita menghadapi perayaan Maulid, insyaallah yang terus akan terus ada. Mulai dari masjid kita ini, mungkin setelah itu ada masjid tetangga lagi, mungkin ada kantor lagi, kemudian ada lagi di berbagai tempat. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa Maulid ini harus diadakan, terutama adik-adik kita. Apa makna di belakang itu? Bagaimana pentingnya Maulid ini bagi kita? Ya. Dan ada juga yang memutuskan tidak usah merayakan Maulid misalnya. Ada yang seperti itu. Semua ini membutuhkan penjelasan dan membutuhkan keterangan seperti apa sebenarnya Maulid itu. Bapak Ibu jamaah Masjid Bilal bin Rabah, Masjid Az-Zumar, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari-hari Islam tidak hanya Maulid, tetapi kita tahu bahwa
banyak hari-hari Islam yang ada kita kenal. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Bulan suci Ramadan ada namanya Nuzulul Quran, ada Isra Mi'raj, dan banyak lagi hari-hari yang lain. Seluruh kedudukannya itu di dalam Islam sama, adalah merupakan hari-hari mulia yang disyariatkan atau ditegaskan di dalam agama kita bahwa itu sangat bagus untuk diperingati. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, Allah memberitahukan kepadamu, sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami yang begitu banyak. Ya. Dan kami katakan kepada Musa, keluarkanlah hai Musa kaummu dari kegelapan menuju terang benderang. Ini Nabi disampaikan ini. Jadi Nabi mendengarkan. Wa an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayyamillah. Hai Musa, ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Sekarang, apa itu hari-hari Allah? Menurut para ahli tafsir, bukan menurut kita. Yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah yang pertama, hari di mana Allah memenangkan nabinya atas musuh-musuh. Hari di mana Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya dan menjauhkan segala petunjuk-petunjuk yang tidak benar. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya, baik secara personil ataupun secara kelompok. Itu adalah harinya Allah. Maka tersebutlah hari kemenangan Nabi Musa atas Firaun, yaitu hari Asyura. Tersebutlah hari di mana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam keluar dari perut ikan. Itu harinya Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam sembuh dari penyakitnya. Itu ada harinya Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat menjadi pejabat tinggi setelah ia diterlantarkan oleh saudara-saudaranya. Adalah harinya Allah. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah adalah harinya Allah. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, harinya Allah. Bulan suci Ramadan adalah harinya Allah. Nuzulul Quran adalah harinya Allah. Lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mengetahui mana dalil memperingati hari-hari besar Islam, surat Hud ayat 5. Surat Hud ayat 5. Di antara seluruh hari-harinya Allah itu adalah cabang-cabang. Menurut para ulama, Syekh Mutawallis Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir rahimahullah ta'ala, punya buku namanya Fatarati fil Quran. Artinya komentar-komentarku tentang Al-Quran. Dia tidak mau mengatakan tafsir, padahal dia ahli tafsir. Karena saking tawadhu'nya, rendah hatinya kepada kaum muslimin dan rendah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia
saya tidak mentafsirkan Al-Quran, tapi itu hanya pandangan-pandangan saya. Tapi itu adalah tafsir. Ia mengatakan, induk daripada seluruh hari-harinya Allah adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, Nabi tidak lahir ke dunia ini, mana ada bulan suci Ramadan, mana ada salat 5 waktu, mana ada Idul Fitri, Idul Adha, mana ada salat Jumat, mana ada kewajiban-kewajiban puasa, mana ada salat 5 waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, yang induk ini adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah. Sekarang pertanyaan, apakah kata Maulid ada di dalam Al-Quran? Mari kita tengok surat Maryam. Ya. Wa salamun alayya yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'ats. Keselamatan bagi Nabi Yahya hari lahirnya, hari wafatnya, dan hari diutus dibangkitkan dari alam kubur. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Isa alaihi masih bayi, ibunya itu difitnah. Kenapa difitnah? Karena Maryam binti Imran mengandung, kemudian melahirkan. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya datang dan mengatakan, ini sudah berbuat buruk. Anda seorang wanita yang melahirkan tidak punya suami. Nah, ini sudah pasti perbuatan itu. Datang rame-rame, mencelah dan seterusnya. Maryam binti Imran hanya mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa. Saya serahkan kepada bayi. Bayi itu berbicara, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya diberi kitab dan aku dijadikan nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan saya diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk mendirikan salat, kata Nabi Isa, dan mengeluarkan zakat sepanjang hidupku. Ya. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya akan mensucikan orang tuaku. Siapa itu? Maryam binti Imran. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku bukanlah orang yang semena-mena. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku. Yauma wulidtu, di hari lahirku. Wa yauma amutu, di hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, di saat aku dibangkitkan hidup kembali. Itu kata Nabi. Artinya penyebutan Maulid di dalam Al-Quran nyata, ada kata-katanya. Nah sekarang persoalannya adalah, mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada hal yang merupakan historis yang sangat perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terjemahan Al-Quran, adalah terjemahan daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang terdahulu. Seluruh kitab terdahulu ada dalam surat Al-Baqarah. Seluruhnya sudah ada. Seluruh petunjuk-petunjuk sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya. Jadi intinya begini. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Quran. Mau tahu seperti apa itu Al-Quran? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya Nabi adalah terjemahan daripada Al-Quran. Dan apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah terjemahan alam raya ini. Tidak ada bedanya. Apa itu Al-Quran dan apa itu alam raya? Alam raya ini, kalau kita ingin tahu, baca Al-Quran, semuanya ada di dalam. Kemudian apabila kita ingin melihat bagaimana faktanya Al-Quran ini, adalah alam raya. Ya, Al-Quran dengan alam raya adalah
pertama. Yang mempraktekkan Al-Quran, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulul Quran. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dilahirkan ke dunia ini. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, seluruh alam raya ini bergetar. Seluruh sibuk. Malaikat-malaikat yang ada di langit bertingkat, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, enam, tujuh, malaikat ada di Sidratul Muntaha, malaikat yang ada di dalam surga, malaikat dimanapun bersiap-siap menyambut datangnya, lahirnya seorang manusia penyempurna dari tatanan alam raya ini, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, seluruh alam raya ini sudah mengenalnya. Para malaikat yang mengenal. Dalam bahasa tasawuf, apa itu? Dikenal dengan Nurul Muhammad. Bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi dengan kesempurnaan alam raya ini harus ada penyempurna alam raya ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Muhammad. Nabi Adam alaihissalam ketika sudah diciptakan, dia sudah diberitahu bahwa kesempurnaan daripada alam raya ini akan ada lahir seorang Muhammad. Ya, seluruh para nabi sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada yang mau maju ke depan menjadi imam di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Allah menghadirkan seluruh roh para anbiya. Tidak ada yang mau tampil ke depan untuk menjadi imam. Tidak ada. Nabi Muhammad menjadi imam. Ya, dan tidak ada satupun pernah Nabi diundang ke Sidratul Muntaha dalam keadaan hidup kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam raya ini bergetar. Mari kita lihat sejarah historis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang lahir, apa yang terjadi di alam raya ini? Yang pertama adalah seluruh simbol-simbol kesyirikan atau ada yang menduakan Allah atau mentigakan Allah dan seterusnya hancur dulu. Belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di negeri Persia ada namanya Kisra, adalah kerajaan Persia. Di kerajaan Persia itu ada satu tungku atau menara yang sangat besar, dihidupkan selama kurang lebih 1000 tahun, dan itu disembah oleh orang. Dan api yang tidak pernah padam, walau itu ada badai yang menimpanya, tidak pernah padam. Karena besar sekali tungkunya, baru-baru. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, padam itu. Simbol-simbol kekuasaan di alam raya ini adalah dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia, ada kerajaan Ethiopia, ada kerajaan Yunani, ada kerajaan di India. Menjelang Nabi SAW lahir, tercatat di dalam sejarah itu singgasananya pecah semuanya. Apa yang terjadi di langit yang tinggi? Dalam kitab namanya Dalailun Nubuwah, karangan Abu Naim, adalah salah satu kitab. Ada lagi satu Dalailun Nubuwah, karangan Abdurrahman As-Suyuti. Di situ dijelaskan bahwa ini dulu iblis itu pernah berteriak 3 kali berteriak. Teriakan pertama ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai iblis, innaka rajim, engkau dilaknat pada hari ini. Maka dia berteriak sekencang-kencangnya, melenting. Kamu keluar dari surga karena telah bersalah membodohi Adam alaihissalam. Keluar, berteriak sekencang-kencangnya. Ketiganya adalah berteriak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Berteriak sekencang-kencangnya. Mengapa dia berteriak? Tercatat di dalam surah Maryam. Wa anna lamasna as-samaa wa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida
lisami faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Apa itu? Dulu itu iblis ketika baru diusir dari surga itu masih bebas, Pak. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Tetapi ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, ditutup 3 langit. Jadi dia hanya bisa sampai kepada langit keempat, tidak bisa lagi ke langit kelima, 6 dan ketujuh. Sudah sampai di situ. Begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ditutup pintu itu. Wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan syadida. Ketika iblis naik ke langit pertama, kenapa ini banyak malaikat yang menjaga? Wajadna harasan syadida, dijaga dengan ketat. Wa anna lamasna as-samaa wa harasan syadida wa syuba. Kemudian ada bintang-bintang yang menyala, siap dilemparkan kepada mereka. Wa anna kunna naqudu minha. Dulu itu kita main-main di situ. Ini perkataan iblis. Wa anna kunna naqudu maqaidan lis-sam'i, untuk mendengar. Ya, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang coba-coba mencuri pendengaran di atas, maka dia akan dilempar dengan api, dengan apa namanya, meteor. Seperti itu ya, dengan meteor. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a dunya wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan sebagai lemparan kepada setan. Jadi itu bintang-bintang adalah alat pelemparnya malaikat kepada setan-setan. Kapan itu kejadian pertama terjadi? Adalah di saat Nabi lahir. Begitu di saat Nabi lahir, iblis naik. Wah, tidak bisa lagi kita ini. Sudah tertutup rapat, malaikat sudah ada. Sekarang terjadi apa di muka bumi ini? Iblis laknatullah mengumpulkan seluruh pasukannya, setan-setan, jin, apa semua. Coba lihat apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa kita dulunya bisa main-main ke atas, sekarang tidak bisa lagi? Coba turun. Diutuslah semua anggotanya. Coba bertebaran di muka bumi. Mereka datang melapor. Iblis, ini iblis dengar kita ya. Iblis, tidak ada berita. Kalau begitu, saya yang turun tangan sendiri. Maka turunlah, setiap negeri didatangi oleh iblis. Sampai menyelam ke dalam tanah. Akhirnya dia mendengarkan suara. Bahwa kalau kau ingin tahu rahasianya, kau menyelam ke arah habbatul ardi. Iya, ada biji yang merupakan titik utama dari buka bumi ini, kau ke sana. Jadi dia menyelam ke sana, ternyata dia muncul di Mekah. Dia muncul di Mekah, kemudian dia masuk ke daerah Wahira. Dia menyelinap, tidak bisa. Langsung mendapatkan malaikat Mekah, semuanya dijaga ketat. Ini menjelang lahirnya Nabi. Dijaga ketat. Seluruh di alam raya ini malaikat turun ke bumi. Allah sudah perintahkan. Akan lahir seorang yang merupakan penyempurna alam raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh malaikat ada di kota Mekah, di sekitarnya, dan semua dijaga ketat. Nah, iblis ini tidak bisa mendekat. Jadi dia merubah dirinya menjadi seekor burung. Dia masuk ke buah Hira, ada lubang-lubang buat burung. Ditangkap oleh Jibril. Kamu mau kemana? Laknatullah. Dia bilang, ada apa yang terjadi? Sekarang ini saya beritahu kamu. Hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, berteriak, menengking berteriak. Iblis yang katakan, bisakah saya ambil bagian ikut menonton? Tidak, diusir dia dari tempat itu. Lalu di dalam kitab itu diterangkan bahwa dia dikurung selama 40 hari. Disebabkan karena dia ingin mencuri pendengaran di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya. Kemudian singgasananya ditenggelamkan selama 40 hari. Pada saat itu, apa yang terjadi di alam raya? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seluruh bunga yang ada di dunia itu mengeluarkan bunganya. Makanya dikatakan Rabiul Awal. Apa artinya itu, Pak? Rabiul Awal, Bu. Rabiul Awal, adik-adik. Itu artinya musim semi pertama.
Tidak ada satu pun gunung atau lembah kecuali berbicara dengan satu lagi, keluarkan bunga terbaikmu. Kenapa? Akan lahir namanya Muhammad bin Abdullah, adalah penyempurna alam ini. Luar biasa. Semerbak malaikat yang ada di surga dikatakan, hai malaikat yang ada di surga, apa yang akan kamu bawa ke dunia ini menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Apa yang kamu bawa? Yang pertama, surganya dulu tersenyum, mengeluarkan baunya yang sangat semerbak, dan mengatakan malaikat bawa ini bauku ke dunia ini. Maka dibawalah kayu-kayu itu dan ditanam di muka bumi. Itulah yang jadi kayu gahar. Kayu gahar itu adalah kayu surga. Itu kapan datangnya di bumi kayu? Pada lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada satu binatang pun di alam raya ini di saat kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW yang tidak saling memberitahu satu sama lain. Tenangkan dirimu. Dalam bahasa binatang, dan yang mengerti bahasa binatang adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya ayyatuhan nablu dukhulu masakinakum la yahtumannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Bercerita itu binatang, ada di dalam Al-Quran. Nah ini, di saat akhirnya Nabi, seluruh binatang di alam raya ini saling menasihati. Jangan kamu meringkik, jangan kamu macam-macam. Sebentar lagi, langit pun tidak mau turun hujan pada saat itu. Luar biasa. Sekarang, apa yang terjadi pada manusia pada saat itu? Ini alam tadi sudah. Air seluruhnya saling memberitahu. Jangan ada ombaknya yang naik. Ya. Air, angin, sudah dipesan. Jangan macam-macam angin. Ya. Tanah pun demikian tumbuh. Ini kalau kita tahu, luar biasa. Nabi SAW mau lahir, sibuk ini. Alam raya ini sibuk. Menyambut adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang terjadi pada mereka? Mereka membuka lembaran kitab-kitab mereka. Di dalam kitab mereka sudah ada tanda-tandanya bahwa akan lahir Nabi. Cirinya begini, rambutnya begini, matanya begini, lahirnya pada tahun ini. Sudah tahu mereka. Falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dahulu orang Yahudi itu sudah beritahu orang-orang yang tidak beragama akan ada satu nabi yang akan datang kepada kita, dan itu penutup para nabi. Kalau itu datang, kami akan bunuh kalian semua sama-sama nabi itu. Jadi dipelesetkan sama mereka. Tapi mereka sudah memberitahukan itu. Ya. Mereka buka kitab-kitab itu. Ternyata didapatkan bahwa ciri-ciri datangnya nabi ini adalah ada satu bintang yang akan naik di ufuk timur, dan itu bintang yang terang benderang. Dan itu bintang akhirun nubuwah, akhir kenabian. Mereka mengamati Pak setiap malam, karena sudah waktunya bergantian. Ketika Nabi SAW lahir, itu bintang betul-betul naik, dan mereka berteriak. Seluruh orang Yahudi di dalam raya ini tahu kalau Nabi Muhammad SAW lahir. Bagaimana dengan orang Nasrani pada saat itu? Sudah ada dalam kitabnya bahwa ada pendeta Bahira, kita kenal ya. Sudah ada ciri-cirinya bahwa nanti akan lahir Nabi yang terakhir, yang dimana ayahnya itu sudah harus masih sudah tidak ada, dan ciri-cirinya ada tertulis di belakang punggungnya ada bulu yang tumbuh, tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Langkahkan kakimu kemana akan kamu pergi, sungguhnya engkau akan tertolong. Ini tertulis di sini. Makanya ketika pendeta Bahira bertemu dengan Nabi yang berdagang dibawa oleh pamannya, langsung dia lihat, ini mesti ini dia ini. Kenapa? Awan tidak mau hilang di atasnya. Ya, matahari tidak mau menyentuhnya karena matahari memeledak, awan tutup gitu. Jadi alam raya ini berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jalan menuju Yordania, ada pohon yang merindangkan ininya karena Nabi kelelahan dengan pamannya, dia rindangkan. Ya, sampai sekarang masih ada pohon itu. Sudah ribuan tahun, 14 abad, masih ada itu pohon. Ya, yang jalan-jalan ke Yordania, silakan datang ke situ, tempat itu bisa duduk-duduk di bawahnya. Pohonnya sangat rindang.
Nah, ini semua ciri-cirinya sudah ada. Jadi, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah induk daripada seluruh perayaan. Maka wajarlah kalau umat Islam itu merasa gembira, dan rasa gembira orang Islam menyambut datangnya pada hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti keimanan di dalam dada, bukti rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, apakah Nabi menyukai hari kelahirannya? Nah, coba kita lihat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didapatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Ya, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah? Saya ini berpuasa karena ini hari lahir. Berpuasanya Nabi adalah bahja di dalam dirinya, kegembiraan. Hanya Nabi itu tawadu, rendah hati, tidak mau tidur di atas kasur, saya tidak mau. Dan belum pernah tersebut di dalam sejarah bahwa Nabi pernah tidur di tempat yang empuk sampai ia wafat. Selalu di atas tikar saja. Dan kalau tidur selalu tercoret-coret mukanya kan. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana? Kami ini sudah sepakat, sudah rapat ya Rasulullah. Kita mau belikan engkau kasur. Engkau bisa tidur dengan nyaman. Seperti hanya kami tidak. Mali wali dunia kan Nabi. Apa saya dengan dunia ini? Saya hanya bagaikan orang yang datang ke bawah satu pohon. Di bawah pohon itu aku bertengger sebentar, kemudian ingin melanjutkan lagi perjalanan. Kenapa saya harus menghadirkan kasus di situ? Padahal tempatku ada di sana. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati dengan cara berpuasa, dengan cara, dan itu adalah bahja. Nah, kapan itu berkembang peringatan Maulid itu? Pertama kan pada zaman Nabi dengan cara berpuasa. Beberapa tahun kemudian para sahabat mulai mengenang kelahiran Nabi, tetapi dengan cara masing-masing. Ada yang dengan bersedekah, ada yang seterusnya. Beberapa tahun generasi kemudian, lebih baik kita kumpul-kumpul deh di masjid berzikir, membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi, dan seterusnya. Itu pada zaman pemerintahan ada namanya kerajaan Erbil di Irak. Adat ini berkembang seterusnya sampai sekarang. Dan para ulama di Timur Tengah yang saya lihat sendiri, kalau hari lahirnya Nabi, para kumpul semuanya, kemudian baca Al-Quran, kemudian zikir, bagi-bagi, bukan makanan yang seperti kita yang berbagi telur dan seterusnya, tetapi apa yang dibagi? Permen, ada yang bawa minyak wangi, dibagi-bagi dan seterusnya. Dan ini adalah bukti rasa gembira kita, dan gembira akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bagaimana seharusnya kita mencintai Nabi? Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan pada bulan Rabiul Awal saja, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk lagi Muharram, Safar, Rabiul, sepanjang masa. Seperti itulah seharusnya. Jadi memperingati secara hakikat kelahiran Nabi adalah seluruh waktu kita, tetapi tidak bisa orang menghadirkan momen. Tidak bisa kita menghadirkan momen setiap saat. Momen itu datang pada masanya. Maka para ulama mengandaikan begini. Kalau seorang ibu ditanya, apakah kamu menyayangi anakmu? Ibu ya, jawabnya iya ya Bu ya. Sekarang si anak. Apakah Anda menyayangi bapak dan cinta kepada bapak? Dia bilang iya. Kalau bapakmu sudah meninggal, masih sayang? Masih kan? Iya, masih kan? Ya ini masih. Sekarang si ibu, si anak menyayangi ibunya sepanjang masa. Kita sepakat ya Pak ya, Bu ya? Sepanjang masa. Sekarang ada momen tertentu di mana rasa sayangnya itu melebihi dari segalanya. Kapan? Ketika si ibu masuk ke kamar anaknya, sementara anaknya lagi pergi kuliah misalnya. Atau mungkin agak jauh-jauh sedikit, ya di Jawa lah.
atau mungkin jauh sedikit di luar negeri. Kemudian dia dapatkan ada satu bukunya, diarenya, atau mungkin pakaiannya. Kemudian dia mengatakan, wah ini anakku ini, rajin sekali anakku ini. Kemudian dia lihat, dia baca, keluar air matanya. Rasa sayangnya itu, ini namanya momen. Kalau ditanya ibu-ibu, apakah Anda sayang kepada anak Anda di saat Anda dapat bukunya itu saja? Jawabannya tidak. Seorang anak kepada ayahnya sudah wafat. Kita tanya, ayahnya yang sudah wafat, kamu sayang anaknya? Apakah kamu sayang dengan ayahnya yang sudah tiada? Jawabannya adalah iya. Saya sayang. Kapan kamu sayang? Sepanjang masa. Tetapi ada masa tertentu. Tiba-tiba ada satu hari dia ingat orang tuanya, karena pada hari itu adalah hari di mana dia diberi hadiah sama orang tuanya. Hari ini ternyata hari Senin, saya diberi hadiah oleh orang tua saya. Dia katakan, wah, rasa cintanya melebihi daripada hari-hari lainnya, di mana itu adalah momen mengingat segalanya, membacakan doa dan berdoa kepada Allah, mendoakannya, dan mungkin bersedekah untuk orang tuanya. Persis sama kedua hal ini dengan perayaan Maulid. Di mana kita merayakan Maulid adalah momen mengingat Nabi SAW sepanjang masa. Kalau kita ditanya, apakah kita cinta kepada Nabi? Seterusnya kita cinta. Kita akan memperingati Maulid, seterusnya memperingati. Tapi ini Rabiul Awal adalah, jangankan kita, bunga mengeluarkan seluruh yang terbaiknya pada bulan Rabiul Awal. Binatang, angin, alam raya, malaikat. Nah, sekarang kita kembali bahwa kita yang ada pada zaman sekarang ini, apakah kita melewatkan momen-momen lahirnya Rasulullah SAW? Sementara alam raya ini gegap gempita dengan keberadaan Nabi. Manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, air, udara, bumi, seluruhnya menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa yang kita bisa bikin untuk itu adalah meneladani. Kita hanya diminta untuk meneladani apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tema kita pada malam ini. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi.